podcastnya Deddy Corbuzier ya, dimana beliau memberi ruang kepada LGBT, ya, memberi ruang sehingga dapat dikategorikan dengan menghormati dan mendukung LGBT kan itu. Tapi saya bukan semata-mata kepada Deddy Corbuziernya, ya, saya akan mengomentari terkait dengan gurunya. Gurunya Deddy kan si Gus Miftah kan itu. Gus Miftah, Ustadz fenomenal kan itu. Nah, Gus Miftah ini kan saya pernah mengatakan ya, menyebutnya sebagai Ustadz yang penting happy. Yang penting happy, yang penting senang gitu. Dibilang sebagai presidennya para pendosa, ya beliau happy-happy saja. Ya. Padahal itu kan sama artinya dengan presidennya para pelacur, para WTS. Ya. Itu terjadi karena dia berdakwah di suatu lokalisasi ya. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai presidennya para pendosa dan dia senang. Happy gitu, disebut sebagai presidennya para pendosa. Para penggemar, para pengagum Gus Miftah juga ya nggak beda jauh dengan penceramahnya ya. Yang penting happy kan gitu. Apapun isi ceramahnya yang penting happy. Sehingga selama Gus Miftah ceramah ya penuh dengan gelak tawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengangkat masalah podcastnya Deddy Corbuzier ya, dimana beliau memberi ruang kepada LGBT, ya, memberi ruang sehingga dapat dikategorikan dengan menghormati dan mendukung LGBT kan itu. Tapi saya bukan semata-mata kepada Deddy Corbuziernya, ya, saya akan mengomentari terkait dengan gurunya. Gurunya Deddy kan si Gus Miftah kan itu. Gus Miftah, Ustadz fenomenal kan itu. Nah, Gus Miftah ini kan saya pernah mengatakan ya, menyebutnya sebagai Ustadz yang penting happy. Yang penting happy, yang penting senang gitu. Dibilang sebagai presidennya para pendosa, ya beliau happy-happy saja. Ya. Padahal itu kan sama artinya dengan presidennya para pelacur, para WTS. Ya. Itu terjadi karena dia berdakwah di suatu lokalisasi ya. Sehingga ada yang menyebutnya sebagai presidennya para pendosa dan dia senang. Happy gitu, disebut sebagai presidennya para pendosa. Nah, meskipun sebenarnya dakwah di lokalisasi itu kan rada aneh aja ya. Kenapa saya bilang aneh ya, mereka itu kan sebetulnya nggak butuh dakwah, nggak butuh ceramah, nggak butuh doa. Mereka itu kan butuh makan ya, butuh makan dan kepastian hidup. Jadi secara akidah mereka tidak termasuk orang yang tersesat, enggak. Hanya persoalan duniawi kan gitu. Butuh makan. Jadi mestinya dikasih makan, bukan didakwain gitu. Sehingga ya tidak ada hal yang menurut saya spektakuler, nggak ada. Tapi tadi karena yang penting happy ya happy-happy aja. Ya. Kemudian Gus Miftah ini pernah juga ceramah di suatu gereja. Berdakwah lah kira-kira kan gitu. Hanya masalahnya dia tidak menyampaikan dakwah tauhid, justru cenderung bersikap sebagai seorang yang musyrik. Kenapa saya katakan cenderung musyrik? Di dalam ceramahnya dia tidak mengingkari Yesus sebagai Tuhan. Dia sebut itu sebagai Tuhan kan, ya dengan retorikanya, tapi tetap saja tidak mengingkari namanya kan gitu. Makanya saya katakan itu dakwah musyrik bukan tauhid. Mestinya secara hukum sudah termasuk murtad. Secara hukum kan gitu, karena tidak mengingkari pihak lain sebagai Tuhan, sebab mestinya kan satu-satunya Tuhan adalah Allah kan itu, tanpa kompromi. Tapi tadi tetap aja nggak ada masalah bagi si Gus Miftah
ya. Karena yang penting kembali lagi, yang penting happy, ya, gitu. Ya begitulah salah satu ciri dari ulama atau ustadz dunia. Ulama atau ustadz dunia, yaitu yang penting happy. Kalau sudah happy artinya kan urusan dunia kan itu. Tapi tadi menjadi menarik ya, meskipun demikian penggemarnya, pengagumnya masih banyak, dan kadang-kadang bisa bertambah banyak ya. Tapi memang itu satu fakta bahwa memang masing-masing ustadz itu punya pasarnya masing-masing kan gitu. Gak bisa dikutak-atik, masing-masing punya pasarnya gitu. Ya kan, tentu pasarnya beda-beda. Dan tentunya para penggemar, para pengagum Gus Miftah juga ya nggak beda jauh dengan penceramahnya, ya. Yang penting happy kan gitu. Apapun isi ceramahnya yang penting happy. Sehingga apa namanya, selama Gus Miftah ceramah ya penuh dengan gelak tawa, ya. Bahkan boleh jadi ada yang terbahak-bahak kan gitu, ya. Meskipun nggak jelas yang diketawainnya apa, yang ditertawakan itu apa. Apakah Gus Miftahnya atau Islamnya? Karena kan sebagai ustadz dia kan menyampaikan Islam. Kalau kemudian yang mendengarnya tertawa, kan dua kemungkinan, mentertawakan penceramahnya atau mentertawakan Islamnya. Nah, ini jadi masalah kan itu. Nah, terkait dengan Deddy Corbuzier sebagai salah seorang muridnya Gus Miftah, tentu punya karakter yang sama juga. Itu yang penting happy, ya, nggak peduli dengan yang lain, ya. Yang penting happy, ya. Dan yang terbaru kan gitu, dengan memberi ruang dukungan, nah, ruang dukungan kepada LGBT. Padahal itu kan bertentangan keras dengan syariat Islam, ya. Tapi tadi nggak ada masalah, yang penting happy. Orang mau bilang apa terserah aja, yang penting happy, ya. Tapi apapun itu, ya, apapun itu, bahwa semua ini memberi satu gambaran, ya, bahwa Islam itu memang benar-benar ada Islam yang asli dan benar-benar ada Islam yang palsu, kan gitu, ya. Bahkan ada Islam yang mendua. Mendua, standar ganda ini. Dia Islam tapi kafir. Ada juga sebaliknya, kafir tapi Islam. Ini yang bisa disebut dengan ustadz, ya, Islam standar ganda, ISG namanya, Islam standar ganda. Jadi kalau standar ganda itu ya bisa ke kiri bisa, ke kanan juga bisa, ya namanya standar ganda. Yang penting happy, ya. Jadi terhadap ustadz atau siapa saja lah yang berpola berkarakteristik sama, yaitu yang penting happy, itu faktanya Islam itu ya hanya sebuah komoditas, ya. Hanya sebuah komoditas yang bisa diperdagangkan atau bisa dijual. Ya tentu keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan dunia, ya. Tidak ada keuntungan lain, keuntungan dunia. Nah, terkait dengan hal ini, ya, Allah sudah memberi peringatan, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, itu termuat di dalam surat Al-An'am ayat 70. Dengan tegas Allah mengatakan, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Ya, mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Pas kan? Jadi mereka ini sudah tertipu, ya, oleh kehidupan dunia. Artinya dunia yang diutamakan. Makanya prinsipnya sama. Yang penting happy kan gitu. Mau bicara apa saja, mau di mana saja, ya. Yang penting happy, memperoleh keuntungan secara duniawi. Dan perintah agama jelas, tinggalkan orang-orang semacam itu, ya. Karena agama dijadikan sebagai alat permainan atau senda gurau. Nah, mereka semacam itu ditegaskan oleh Allah adalah orang yang telah tertipu oleh kehidupan dunia. Ya kan? Sangat jelas. Artinya Allah dari awal turunnya Quran sudah memberitahukan bahwa kelak akan ada, ya, orang-orang Islam yang menjadikan agamanya sebagai permainan,
Nah, orang-orang semacam itu dikategorikan sebagai orang yang telah tertipu oleh kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia ya itu menjadi orientasi tujuan hidupnya. Sehingga agama dalam hal ini Islam ya nggak lebih daripada sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan, bisa diperdagangkan dan bisa dijual kan itu. Dengan harapan memperoleh satu keuntungan. Tentu keuntungan duniawi. Karena kalau sudah bicara yang penting happy itu nggak berpikir keuntungan akhirat, enggak. Dunia aja dah. Ya. Jadi perintah agamanya jelas. Kalau ketemu yang begituan tinggalkan. Ya, tinggalkan. Nanti akan kalau nggak ditinggalkan nanti akan berpola sama. Akan punya watak yang sama. Ya, watak yaitu yang penting happy. Nah, itu masalahnya. Makanya perintah Allah tinggalkan. Ya. Masuk akal perintahnya itu. Kalau kita sudah senang dengan ustadz yang membuat kita tertawa, terbahak-bahak, ya, itu nanti ketergantungan, kepengen yang seperti itu terus. Tanpa disadari bahwa di situ sudah agama dipermainkan. Jadi bahan senda gurau, bahan lawakan, kan gitu. Padahal jelas Allah mengatakan yang seperti itu sebenarnya sudah tertipu oleh kehidupan dunia. Tapi terserah kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, itu aja yang dapat disampaikan. Intinya bahwa lewat video ini ya kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama menghimbau bahwa hendaknya kita jangan terpengaruh, terpola ya dengan gaya hidup, dengan gaya beragama, dengan pola yang penting happy, nggak bisa kan itu. Tidak bisa yang penting happy itu nggak bisa. Karena itu cenderung akan menjadikan kita sebagai Islam abal-abal, Islam dengan standar ganda, ya kan? Ini berbahaya sekali ini. Ini kelakuan orang-orang munafik sebetulnya. Ya bisa munafik, bisa zindik, ya. Tidak memegang prinsip keislaman dengan kuat kan itu. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau terjadi kesalahpahaman. Tidak bermaksud menyinggung perasaan siapapun juga. Ini hanya bagian daripada edukasi keislaman untuk sama-sama memperkuat benteng tauhid kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.